Aku Ersa Oktavianti. Aku akan membacakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Pertama-tama, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Republik Presiden Indonesia menimbang A. Bahwa menunjang terwujudnya perekonomian nasional yang stabil dan tangguh diperlukan suatu sistem perbankan yang sehat dan stabil. B. Bahwa untuk mendukung sistem perbankan yang sehat dan stabil diperlukan penyempurnaan terhadap program penjaminan simpanan nasabah bank. C. Bahwa dalam rangka melaksanakan program penjamin terhadap simpanan nasabah bank tersebut perlu dibentuk suatu lembaga yang independen yang diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan program yang dimaksud. D. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai yang dimaksud dalam huruf A, huruf B, huruf C, perlu membentuk undang-undang tentang lembaga penjamin simpanan, mengingat 1. Pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, pasal 23, dan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan atau Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 31, tambahan Lembaran Negara Nomor 3472 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 atau Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 182 dan Lembaran Negara Nomor 3790. 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Nomor 3843 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, tambahan Lembaran Negara Nomor 4287. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 1 2004 tentang Pembendaharaan Negara dan tambahan Lembaran Negara Nomor 4355. Dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Bab 1. Ketentuan Umum. Pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Simpanan adalah simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan. 2. Bank adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan. Yang ketiga, lembaga pengawas perbankan yang selanjutnya disebut LPP adalah Bank Indonesia atau Lembaga Pengawasan Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia. 4. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia. Yang kelima, nasabah penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan. Yang keenam, nasabah debitur adalah nasabah debitur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan. Yang ketujuh, bank gagal atau failing bank adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan keberlangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh LPP sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. 8. Penjamin simpanan bank yang selanjutnya disebut penjamin adalah penjamin yang dilaksanakan oleh lembaga penjamin simpanan atas simpanan nasabah bank. 9. Komite koordinasi adalah komite yang beranggotakan Menteri Keuangan, LPP, Bank Indonesia, dan lembaga penjamin simpanan yang memutuskan kebijakan penyelesaian dan penanggungan suatu bank gagal yang ditenggarai berbagai sistematik. 10. Cadangan penjamin adalah dana yang berasal dari sebagian surplus lembaga penjamin simpanan yang dialokasikan untuk memenuhi kewajiban di masa depan dalam rangka pelaksanaan tugas akan wewenang lembaga penjamin simpanan. 11. Cadangan tujuan adalah dana yang berasal dari sebagian surplus lembaga penjamin simpanan yang digunakan antara lain untuk penggantian dan pembaruan aktiva tetap dan perlengkapan yang digunakan dalam melaksanakan tugas dan wewenang lembaga penjamin simpanan. 12. Peraturan lembaga penjamin simpanan adalah peraturan yang ditetapkan oleh lembaga penjamin simpanan dalam rangka penjamin serta
penyelesaian dan penanggulangan bank gagal sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. 13. Dewan Komisioner adalah organ tertinggi dalam penjamin simpanan. 14. Keputusan dalam komisioner adalah keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Komisioner lembaga penjamin simpanan yang membuat aturan intern. 15. RUPS adalah rapat umum pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bab 2. Pembentukan, status, dan tempat kedudukan. Pasal 2 ayat 1. Berdasarkan undang-undang ini dibentuk lembaga penjamin simpanan yang selanjutnya disebut LPS. Ayat 2, LPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah badan hukum. Ayat 3, LPS adalah lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Ayat 4, LPS bertanggung jawab kepada Presiden. Pasal 3 ayat 1, LPS berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Ayat 2, LPS adalah mempunyai kantor perwakilan di wilayah negara Republik Indonesia. Yang ketiga, ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pembentukan kantor perwakilan diatur dengan Dewan Komisioner. Bab 3, fungsi, tugas, dan wewenang. Pasal 4. Fungsi LPS adalah A. Menjamin simpanan nasabah penyimpanan, dan B. Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem penarikan sesuai dengan kewenangannya. Pasal 5 ayat 1, dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf A, LPS mempunyai tugas A. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan, dan B. Melaksanakan penjaminan simpanan. Ayat 2, dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf B, LPS mempunyai tugas sebagai berikut. A. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas dalam perbankan. B. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistematik. Dan C. Melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistematik. Pasal 6 ayat 1, dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, LPS mempunyai wewenang sebagai berikut. A. Menetapkan dan memungut premi pinjaman. B. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta. C. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS. D. Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank. E. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan atau konfirmasi data sebagaimana dimaksud pada huruf D. F. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim. G. Menunjuk, mengusahakan, dan atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan atau atas nama LPS guna melaksanakan sebagian tugas tertentu. H. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan, dan I. Menjatuhkan sanksi administratif. Ayat 2, LPS dapat melakukan penyelesaian dan penanganan bank gagal dalam kewenangan A. Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dalam wewenang RUPS. B. Menguasai dan mengelola aset dan kewajiban bank gagal yang diselamatkan. C. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan atau mengubah setiap kontrak yang mengikat bank gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank. Dan D. Menjual atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur. Pasal 7 ayat 1, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, LPS dapat meminta data, informasi, atau dokumen kepada pihak lain. Ayat 2, setiap pihak yang dimintai data, informasi, dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memberikannya kepada LPS. Bab 4, penjaminan simpanan nasabah bank, bagian pertama, kepesertaan. Pasal 8 ayat 1, setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjamin. 2. Kewajiban bank menjadi peserta penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak termasuk badan kredit desa. Pasal 9,
Sebagai peserta penjamin sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, setiap bank wajib A. menyerahkan dokumen sebagai berikut: 1. Salinan anggaran dasar atau akta pendirian bank. 2. Salinan dokumen perizinan bank. 3. Surat keterangan tingkat kesehatan bank yang dikeluarkan oleh LPP yang dilengkapi dengan data pendukung. 4. Surat pernyataan dari direksi, komisaris, dan pegang saham yang memuat 1. Komitmen dan kesediaan direksi, komisaris, dan pemegang saham untuk mematuhi seluruh ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan LPS. 2. Kesediaan bank untuk bertanggung jawab secara pribadi atas kelalaian atau perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank. 3. Kesediaan untuk melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak pemilihan, pengurusan, dan atau kepentingan apabila bank menjadi bank gagal atau diputuskan untuk diselamatkan atau dilikuidasi. D. Membayar kontribusi kepesertaan sebesar 0,1% dari modal sendiri ekuitas dan pada akhir tahun fiskal sebelumnya atau dari modal disetor bagi bank baru. C. Membayar premi pinjaman. D. Menyampaikan laporan secara berkala dalam format yang ditentukan. E. Memberikan data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan penjaminan. Dan F. Menempatkan bukti kepesertaan atau salinan yang di dalam kantor bank dan di tempat lain sehingga dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat. Bagian kedua, simpanan yang dijamin. Pasal 10 LPS menjamin simpanan nasabah bank yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Pasal 11 ayat 1, nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank paling banyak 100 juta rupiah. Ayat 2, nilai simpanan yang dijamin dapat diubah apabila dipenuhi salah satu atau lebih dari kriteria berikut. A. Terjadi penarikan dana perbankan dalam jumlah besar secara bersamaan. B. Terjadi inflasi yang cukup besar dalam beberapa tahun. Atau C. Jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya menjadi kurang dari 90% dari jumlah nasabah penyimpanan seluruh bank. Ayat 3, perubahan besaran nilai simpanan yang dijamin sebagaimana dimaksud pada asal ayat 2 dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Ayat 4, hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Ayat 5, ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan nilai simpanan yang dijamin untuk nasabah penyimpanan pada satu bank sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan LPS. Bagian ketiga, premi. Pasal 12 ayat 1, premi penjaminan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf C dibayarkan 2 kali dalam 1 tahun untuk A. Pembayaran periode 1 Januari sampai 30 Juni dan B. Pembayaran 1 Juli sampai dengan 31 Desember. 2. Premi untuk masing-masing periode sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal A. 31 Januari untuk periode sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan 31 Juli untuk periode sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B. Berdasarkan rata-rata saldo bulanan total simpanan pada periode sebelumnya. Ayat 3, premi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditambah atau dikurangi sesuai dengan realisasi rata-rata saldo bulanan total simpanan pada periode yang bersangkutan. Ayat 4, penambahan atau pengurangan premi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan pada saat pembayaran premi untuk periode berikutnya. Ayat 5, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran premi ditetapkan dengan peraturan LPS. Pasal 13 ayat 1, premi untuk setiap periode sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ditetapkan sebagai setiap bank sebesar 0,1 dari rata-rata saldo bulanan atau simpanan dalam setiap periode. Ayat 2, tingkat premi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam diubah apabila dipenuhi sekurang-kurangnya satu kriteria berikut. A. Terjadi perubahan nilai simpanan dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1. B. Akumulasi cadangan penjaminan telah melampaui tingkat sasaran sebesar 2,5
dari total simpanan di setiap bank, atau C. terjadi perubahan tingkat resiko kegagalan eksplosif pada industri perbankan. Ayat 3. Perubahan tingkat premi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Ayat 4. Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 14 ayat 1. Perhitungan premi dilakukan sendiri oleh bank. Ayat 2. LPS dapat melakukan verifikasi atas perhitungan premi sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ayat 3. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan melalui pemeriksaan dokumen, pemanggilan pejabat dan bersangkutan, atau pemeriksaan langsung pada bank. Ayat 4. Pemeriksaan langsung pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan oleh LPP atas permintaan LPS. Ayat 5. LPP harus menyelesaikan pemeriksaan langsung pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dalam paling lambat 3 bulan sejak permintaan LPS diterima oleh LPP. Ayat 6. Dalam hal terdapat perbedaan hasil perhitungan dalam premi yang dilakukan sendiri oleh bank dengan hasil verifikasi sebagai berikut dimaksud pada ayat 2, bank wajib melakukan penyesuaian dalam jumlah premi yang dibayarkan pada saat premi periode berikutnya berdasarkan hasil verifikasi LPS. Pasal 15 ayat 1. Cara penetapan premi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1 dapat diubah sehingga tingkat premi menjadi berbeda antara satu bank dengan bank yang lainnya berdasarkan skala risiko kegagalan bank. Ayat 2. Dalam hal tingkat premi ditetapkan berbeda antara satu bank dengan bank yang lainnya. Perbedaan tingkat premi yang terendah dan yang tertinggi tidak melebihi 0,5%. Ayat 3. Perubahan cara penetapan premi dan tingkat premi berdasarkan skala risiko kegagalan bank sebagaimana dimaksud pasal ayat 1 dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. 4. Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bagian keempat, pembayaran klaim penjaminan. Pasal 16 ayat 1, LPS wajib membayar klaim penjaminan kepada nasabah penyimpanan dari bank yang dicabut izin usahanya. Ayat 2, LPS berhak memperoleh data nasabah penyimpanan dan informasi lain yang diperlukan pertanggal pencabutan izin usaha dari LPP dan atau bank dalam rangka penghitungan dan pembayaran klaim pinjaman. Ayat 3, LPS wajib menentukan simpanan yang layak dibayar setelah melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data sebagaimana dimaksud pada ayat 2 selambat-lambatnya 90 hari terhitung sejak izin usaha bank dicabut. Ayat 4, LPS mulai membayar simpanan yang layak dibayar selambat-lambatnya dalam waktu 5 hari kerja terhitung sejak verifikasi dimulai. Ayat 5, dalam rangka rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3, pemegang saham, dewan komisaris, direksi, dan pegawai bank yang dicabut izin usahanya, serta pihak lain yang terkait dengan bank dimaksud wajib membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan oleh LPS. Ayat 6, LPS mengumumkan tanggal dimulainya pengajuan klaim penjamin pada sekurang-kurangnya 2 surat kabar harian yang peredarannya luas. Ayat 7, jangka waktu pengajuan klaim penjaminan oleh nasabah penyimpanan kepada LPS adalah 5 tahun sejak izin usaha bank dicabut. Ayat 8, ketentuan lebih lanjut mengenai rekonsiliasi, verifikasi, penetapan klaim simpanan, tata cara pengajuan, dan pembayaran klaim penjamin ditetapkan dengan peraturan LPS. Pasal 17 ayat 1, pembayaran klaim penjamin dapat dilakukan secara tunai atau dengan alat pembayaran lain yang setara dengan itu. Ayat 2, pembayaran klaim penjamin dilakukan dalam mata uang rupiah. Ayat 3, klaim penjamin dari simpanan mata uang asing dibayarkan dalam bentuk ekuivalen rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia. Ayat 4, alat pembayaran klaim penjamin dan kurs tengah yang digunakan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan LPS. Pasal 18, dalam hal nasabah penyimpanan pada saat yang bersamaan mempunyai kewajiban kepada bank, maka pembayaran klaim penjamin dilakukan setelah nasabah penyimpanan diperhitungkan berdasarkan perundang-undangan. Pasal 20, dalam hal nasabah penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 merasa dirugikan, maka nasabah dimaksud dapat A. mengajukan keberatan kepada LPS yang didukung dengan bukti nyata dan jelas, atau B. melakukan upaya hukum melalui pengadilan.
Bab 5 penyelesaian dan penanganan bank gagal. Pasal 21 ayat 1 LPS menerima pemberitahuan dari LPP mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyihatan sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan di bidang perbankan. Ayat 2 LPS melakukan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistematik setelah LPP atau Komite Koordinasi menyelesaikan penyelesaian kepada LPS. Ayat 3 melakukan penanganan bank gagal yang berdampak sistematik setelah Komite Koordinasi menyerahkan penanganan kepada LPS. Pasal 22 ayat 1 penyelesaian atau penanganan bank gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 2 dan ayat 3 dilakukan oleh LPS dengan cara sebagai berikut. A. Penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistematik dilakukan dengan melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan terhadap bank gagal dimaksud. B. Penanganan bank gagal yang berdampak sistematik dilakukan dengan melakukan penyelamatan yang mengikutsertakan pemegang saham lama tanpa mengikutsertakan pemegang saham yang lama. Ayat 2, keputusan untuk melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan suatu bank gagal sebagaimana pada ayat 1 huruf A ditetapkan oleh LPS dengan sekurang-kurangnya berdasarkan pada perkiraan biaya penyelamatan tidak melakukan penyelamatan bank gagal dimaksud. Pasal 23, perkiraan biaya penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat 2 meliputi penambahan modal sampai bank tersebut memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas dan tingkat likuiditas. Bagian kedua, penyelamatan bank gagal yang tidak berdampak sistematik. Pasal 24 ayat 1 LPS menetapkan untuk menyelamatkan bank gagal yang tidak berdampak sistematik jika memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Perkiraan biaya penyelamatan secara signifikan lebih rendah dan perkiraan biaya yang tidak melakukan penyelamatan bank disebut. B. Setelah diselamatkan, bank masih menunjukkan prospek usaha yang baik. C. Ada pernyataan dari RUPS yang sekurang-kurangnya memuat persediaan menyerahkan hak dan wewenang RUPS kepada LPS, menyerahkan pengurusan bank kepada LPS, dan tidak menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS apabila penyelamatan bank tidak berhasil. D. Bank menyerahkan kepada LPS dokumen mengenai A. Penggunaan fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia. 2. Data keuangan nasabah debitur. 3. Struktur pemodalan dan susunan pemegang saham 3 tahun terakhir. 4. Informasi lain terkait dengan aset kewajiban termasuk pemodalan bank yang dibutuhkan oleh LPS. Ayat 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penyelamatan bank sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan LPS. Pasal 25, setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 24 dipenuhi, RUPS menyerahkan segala hak dan wewenangnya kepada LPS. Pasal 26, setelah RUPS menyerahkan hak dan wewenang sebagaimana dimaksud pada LPS dapat melakukan tindakan sebagai berikut. A. Menguasai, mengelola, dan melakukan tindakan kepemilikan aset atau menjadi hak-hak bank atau kepemilikan bank, melakukan penyertaan modal sementara, mengalihkan manajemen bank, melakukan merger atau konsiliasi dengan bank lain, melakukan pengalihan kepemilikan bank. Pasal 27, seluruh biaya penyelamatan bank dikeluarkan oleh LPS menjadi penyertaan modal sementara LPS pada bank. Pasal 28, dalam hal ekuitas bank bernilai positif pada saat penyerahan kepada LPS sebagaimana dimaksud pada pasal 25, LPS dan pemegang saham lama membuat perjanjian yang mengatur penggunaan hasil penjualan saham setelah penyelamatan. Pasal 29, dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 diatur mengenai hasil penjualan saham yang telah diselamatkan sebagai berikut. A. Pengembalian seluruh biaya penyelamatan yang telah dikeluarkan oleh LPS, pengembalian kepada pemegang saham lama sebesar ekuitas pada saat penyerahan sebagaimana dimaksud pada pasal 25. Pasal 30, LPS wajib menjual seluruh saham yang diselamatkan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak penyerahan sebagaimana dimaksud pada pasal 25. Bagian ketiga, bank gagal yang tidak berdampak sistematik yang tidak diselamatkan. Pasal 31, dalam hal tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 atau LPS memutuskan untuk tidak melanjutkan proses penyelamatan, maka LPS meminta pencabutan izin usaha bank yang dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagian keempat, penanganan bank gagal yang berdampak sistematik dengan penyetoran modal oleh pemegang saham. Pasal 32, penanganan bank gagal yang berdampak sistematik dilakukan oleh LPS dengan mengikut sertakan pemegang saham. Pasal 33,
ayat 1, penanganan bank gagal sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dapat dilakukan apabila A. Pemegang saham bank gagal menyetor modal sekurang-kurangnya 20% dari perkiraan biaya tanggungan. B. Ada pernyataan dari RUPS bank sekurang-kurangnya memuat kesediaan untuk satu menyerahkan kepada LPS, menyerahkan hak dan wewenang RUPS ke pengurusan bank, dan tidak menuntut LPS apabila gagal dalam tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bank menyerahkan kepada LPS dokumen mengenai 1. Penggunaan fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia, data keuangan nasabah debitur, struktur pemodelan dan susunan pemegang saham 3 tahun terakhir, dan informasi lainnya terkait dengan aset, kewajiban, dan pemodelan bank yang dibutuhkan oleh LPS. Pasal 34, terhitung sejak LPS menetapkan untuk penanganan bank gagal sebagaimana dimaksud pada pasal 33 berdasarkan undang-undang ini, maka A. Pemegang saham dan pengurus bank melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak kepemilikan, kepengurusan, atau kepentingan lain pada bank yang dimaksud. B. Pemegang saham atau pengurus bank tidak dapat menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS dalam proses penanganan tidak berhasil. Pasal 35 ayat 1, dalam hal ekuitas bank bernilai positif setelah pemegang saham lama melakukan penyetoran modal sementara, LPS dan pemegang saham lama membuat perjanjian mengatur penggunaan hasil penjualan saham bank. Ayat 2, dalam hal ekuitas bank bernilai 0 dan negatif setelah pemegang saham lama melakukan penyetoran bank, pemegang saham lama tidak memiliki hak atas hasil penjualan saham bank. Pasal 36 ayat 1, dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 1 diatur dalam mengenai pengenai hasil penjualan saham bank dengan urutan sebagai berikut. A. Pengembalian seluruh usaha yang dikeluarkan oleh LPS. B. Pengembalian kepada pemegang saham lama sebesar ekuitas pada posisi sesaat setelah pemegang saham lama melakukan penyetoran modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 33. Pasal 37, LPS bertanggung jawab atas kekurangan biaya penanganan bank gagal sebagaimana saham lama melakukan penyetoran modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 33. Pasal 38, LPS wajib menjual seluruh saham bank dalam penanganan paling lama 3 tahun sejak penyerahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34. Bagian kedua, penanganan bank gagal yang berdampak sistematik tanpa penyetoran modal oleh pemegang saham. Pasal 39, dalam hal penanganan bank gagal sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 tidak dapat dilakukan LPS melakukan penanganan bank gagal dimaksud dalam pengikutsertaan pemegang saham. Pasal 40, terhitung sejak LPS menetapkan untuk melakukan penanganan bank gagal sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 dan berdasarkan undang-undang ini. A. LPS mengambil alih segala hak dan kewajiban RUPS, kepemilikan, kepengurusan, dan kepentingan lainnya pada bank yang dimaksud. B. Pemegang saham dan pengurus bank tidak dapat menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk oleh LPS dalam hal penanganan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 41, seluruh biaya penanganan bank gagal yang dikeluarkan oleh LPS menjadi penyataan modal sementara LPS pada bank. Pasal 42, LPS wajib menjual seluruh bank saham dalam penanganan paling lama 3 tahun sejak dimulainya penanganan bank gagal sebagaimana dimaksud dalam pasal 39. Penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara terbuka dan transparan dan tetap mempertimbangkan tingkat pengembalian yang optimal bagi LPS. Ayat 3, tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling sedikit sebesar seluruh pendapatan modal sementara yang dikeluarkan oleh LPS. Bab 7, likuidasi. Bagian pertama, likuidasi bank gagal oleh LPS. Pasal 43, dalam rangka melakukan likuidasi bank yang dicabut izin usahanya, LPS dapat melakukan tindakan sebagai berikut. A. Melakukan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6. B. Memberikan talangan untuk pembayaran gaji pegawai yang terutang dan talangan pesangon pegawai sebagai jumlah minimum pesangon sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. C. Melakukan tindakan yang diperlakukan dalam rangka pengamanan aset bank sebelum proses likuidasi dimulai. Pasal 44, anggota tim likuidasi sebanyak-banyaknya 9 orang. Pasal 45, keputusan pembubaran badan hukum bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 wajib
A. Didaftarkan dalam daftar perusahaan dan di panitera pengadilan negeri yang diliput tempat kedudukan bank yang bersangkutan. B. Mau diumumkan dalam berita Republik Indonesia dan 2 surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas. Dan 2. Mengumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, memuat pula pernyataan bahwa seluruh aset bank dalam likuidasi berada dalam tanggung jawab dan pengurusan tim likuidasi. Pasal 46 ayat 1, pelaksanaan likuidasi bank dilakukan oleh tim likuidasi. Ayat 2, dengan terbentuknya tim likuidasi, tanggung jawab dan pengurusan bank tim likuidasi dilaksanakan oleh tim likuidasi. Ayat 3, dalam melaksanakan tugasnya, tim likuidasi berwenang mewakili bank dalam likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dalam penyelesaian hak dan kewajiban bank tersebut. Pasal 47 ayat 1, sejak terbentuknya tim likuidasi, direksi dan dewan komisaris bank dalam likuidasi menjadi nonaktif. Ayat 2, pemegang saham, direksi dan dewan direksi serta pegawai dan mantai pegawai bank dalam likuidasi berkewajiban setiap saat untuk membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan. Ayat 3, pemegang saham, direksi dan dewan komisaris serta pegawai bank dan likuidasi dilarang secara langsung atau tidak langsung menghambat proses likuidasi. Pasal 48, pelaksanaan likuidasi bank oleh tim likuidasi yang diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun terhitung sejak tanggal pembentukan tim likuidasi masing-masing, paling lama 1 tahun. Pasal 49, pengawasan atas pelaksanaan likuidasi bank dilakukan oleh LPS. Pasal 50, dalam hal terdapat sengketa dalam proses likuidasi, maka sengketa dimaksud diselesaikan melalui pengadilan niaga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 51 ayat 1, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, anggota tim likuidasi secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang melakukan tindakan untuk keuntungan diri sendiri atau pihak yang tidak berhak. Ayat 2, anggota tim likuidasi bertanggung jawab secara pribadi apabila dalam melaksanakan tugasnya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Sekian pembacaan undang-undang dari saya. Yang selanjutnya akan dan yang swasta, saya akan melanjutkan pembacaan undang-undang yang telah dibacakan oleh rekan saya Eres Oktavianti, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Bagian kedua, Pasal 52 ayat pertama. Untuk kepentingan aset atau kewajiban bank dalam likuidasi, tim likuidasi dapat meminta pembatalan kepada pengadilan niaga atas segala perbuatan hukum bank yang telah mengakibatkan berkurangnya aset atau bertambahnya kewajiban bank yang dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum pencabutan izin usaha. Ayat 2, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama adalah perbuatan hukum bank yang bersangkutan yang wajib dilakukan berdasarkan undang-undang. Pasal 53, likuidasi bank dilakukan dengan cara A. Pencari aset dan penagihan piutang kepada para debitur, diikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencarian atau penagihan tersebut. B. Pengalihan aset dan kewajiban bank kepada pihak lain berdasarkan persetujuan LPS. Pasal 54 ayat pertama, pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencarian atau penagihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 dilakukan dengan urutan sebagai berikut. A. Penggantian atas talangan pembayaran gaji pegawai yang terutang. B. Penggantian atas pembayaran talangan pesangon pegawai. C. Biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang tertuang, dan biaya operasional kantor. D. Biaya penyelamatan yang dikeluarkan oleh LPS dan atau pembayaran atau atas klaim penjamin yang harus dibayarkan oleh LPS. Poin E. Pajak yang terutang. F.
bagian simpanan dari nasabah penyimpanan yang tidak dibayarkan penjaminnya, dan simpanan dari nasabah penyimpanan yang tidak dijamin. Dan yang poin terakhir G, hak dari kreditur lainnya. Ayat kedua, segala biaya yang berkaitan dengan likuidasi dan tercantum dalam daftar biaya likuidasi menjadi beban aset bank dalam likuidasi dan dikeluarkan terlebih dahulu dari setiap hasil pencariannya. Ayat 3, honorarium dan likuidasi yang termasuk salah satu komponen dalam biaya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan berpedoman pada pengaturan LPS. Ayat 4, apabila seluruh kewajiban bank dalam likuidasi telah dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, masih terdapat sisa hasil likuidasi, maka sisa tersebut diserahkan kepada pemegang saham lama. Ayat 5, apabila seluruh aset bank telah habis dalam proses likuidasi dan masih terdapat kewajiban bank terhadap pihak lain, maka kewajiban tersebut wajib dibayarkan oleh pemegang saham lama yang terbukti menyebabkan bank menjadi bank gagal. Pasal 55. Setelah selesai menyelesaikan proses likuidasi sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 atau paling lama dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 48, tim likuidasi menyampaikan neraca akhir likuidasi dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada LPS. Pasal 56. Setelah menerima pertanggungjawaban tim likuidasi sebagaimana dimaksud pasal 55, LPS poin A meminta tim likuidasi 1. Mengumumkan berakhirnya likuidasi dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam 2 surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas. Poin 2. Memberitahukan kepada instansi yang berwenang agar nama badan hukum bank tersebut dicoret dari daftar perusahaan. Dan poin B. Membubarkan tim likuidasi. Pasal 57. Tagihan yang timbul setelah proses likuidasi selesai dapat diajukan terhadap sisa hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang saham. Pasal 58. Status badan hukum bank yang dilikuidasi hapus sejak tanggal pengumuman berakhirnya likuidasi dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 huruf A angka 1, pasal 59 ayat pertama dalam hal kantor cabang dari pihak bank berkedudukan di luar negeri dicabut izin usahanya oleh LPP. Berlaku ketentuan sebagai berikut. Poin A. Seluruh aset kantor cabang yang bersangkutan terlebih dahulu digunakan untuk pembayaran seluruh kewajibannya di Indonesia. B. Kantor pusat bank yang bersangkutan bertanggung jawab dan atas pemenuhan kewajiban kantor cabangnya di Indonesia. Ayat 2. Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, LPS membentuk tim penyelesai yang memiliki hak, kewajiban, dan kewenangan seperti halnya tim likuidasi. Ayat 3, dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, LPS bekerjasama dengan LPP. Ayat 4, batas waktu penyelesaian kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 2 bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri paling lambat 2 tahun sejak terbentuknya tim penyelesai dan dapat diperpanjang oleh LPS paling lama 1 tahun. Pasal 60. Dalam hal menurut LPS, anggota tim likuidasi tidak menjalankan tugas dengan baik dan atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, LPS memberhentikan yang bersangkutan dan menunjuk penggantinya. Bagian kedua, likuidasi bank oleh pemegang saham. Pasal 61 ayat pertama. Likuidasi bank yang dicabut izin usahanya atas permintaan pemegang saham sendiri dilakukan oleh pemegang saham yang bersangkutan. Ayat 2. LPS tidak membayar klaim penjamin nasabah penyimpanan dari bank yang dicabut izin usahanya atas permintaan pemegang saham sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Bab 7. Organisasi. Bagian pertama. Organ LPS pasal 62. Organ LPS terdiri atas Dewan Komisaris dan Kepala Eksekutif. Pasal 63 ayat pertama. Dewan Komisioner adalah pimpinan LPS.
Ayat 2, Dewan Komisioner merumuskan dan menetapkan kebijakan serta melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang LPS sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Ayat 3, Dewan Komisioner dipimpin oleh seorang Ketua Dewan Komisioner. Ayat 4, tata tertib dan tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Komisioner ditetapkan dalam keputusan Dewan Komisioner. Pasal 64 ayat pertama. Salah satu anggota Dewan Komisioner yang ditetapkan sebagaimana Kepala Eksekutif bertugas melaksanakan kegiatan operasional LPS. Ayat 2, tugas dan wewenang Kepala Eksekutif ditetapkan dalam keputusan Dewan Komisioner. Bagian kedua, Dewan Komisioner. Pasal 65 ayat pertama. Anggota Dewan Komisioner berjumlah 6 orang yang terdiri atas A. 1 orang pejabat setingkat eselon 1 Departemen Keuangan yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Poin B, 1 orang unsur pimpinan LPP yang ditunjuk langsung oleh pimpinan LPP. Poin C, 1 orang dari unsur pimpinan Bank Indonesia yang ditunjuk oleh pemimpin Bank Indonesia. Poin D, 3 orang anggota yang berasal dari dalam dan atau dari luar LPS. Ayat 2. Anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Keuangan. Ayat 3. Jumlah calon anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D diusulkan oleh Menteri Keuangan sebanyak 2 orang untuk setiap anggota Dewan Komisioner yang akan diangkat. Ayat 4. Dalam hal calon yang diusulkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, untuk setiap anggota Dewan Komisioner yang akan diangkat tidak disetujui oleh Presiden, Menteri Keuangan mengusulkan 2 calon lain dalam waktu paling lambat 14 hari sejak tanggal penolakan. Pasal 66 ayat 1, salah seorang dari anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada pasal 65 ayat 1 huruf D ditetapkan oleh Presiden sebagai Ketua Dewan Komisioner. Ayat 2, salah seorang dari anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada pasal 65 ayat 1 huruf D yang bukan Ketua Dewan Komisioner ditetapkan oleh Presiden sebagai Kepala Eksekutif. Ayat 3, anggota Dewan Komisioner diangkat untuk masa jabatan 5 tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 kali untuk masa jabatan berikutnya. Ayat 4, anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat 1 huruf D melakukan tugas secara penuh waktu dan tidak diperbolehkan menduduki jabatan eksekutif di tempat lain, kecuali merupakan penugasan sehubungan dengan jabatan yang dipegang atau merupakan bagian dari kegiatan sosial. Pasal 67. Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Komisioner, harus memenuhi syarat sebagai berikut. A. Warga negara Indonesia. B. Mampu melakukan perbuatan hukum. C. Sehat jasmani dan rohani. D. Berusia setinggi-tingginya 63 tahun. E. Bukan sebagai konsultan, pegawai, pengurus, atau pemilik bank baik langsung maupun tidak langsung. F. Bukan pengurus partai politik. G. Memiliki pengalaman atau keahlian di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, dan atau hukum. H. Tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan. I. Tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus bank atau perusahaan yang menyebabkan bank atau perusahaan tersebut pailit atau dilikuidasi. Dan poin J, tidak dinyatakan sebagai orang perseorangan yang tercela di bidang perbankan dan jasa keuangan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 68, sesama anggota Dewan Komisioner dilarang mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua atau besan. Pasal 69 ayat 1. Anggota Dewan Komisioner hanya dapat diberhentikan oleh Presiden apabila A. Berhalangan tetap. B. Masa jabatannya berakhir. C. Mengundurkan diri. D. Tidak hadir dalam rapat Dewan Komisioner sebanyak 4 kali berturut-turut tanpa alasan. E. Tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota Dewan Komisioner lebih dari 6 bulan. Meskipun keuangan. Pasal 70. Dewan Komisioner berwenang mewakili LPS di dalam
dan di luar pengadilan. Ayat 2, Dewan Komisioner dapat mendelegasikan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada kepala eksekutif atau anggota Dewan Komisioner lain dengan atau tanpa hak substitusi. Ayat 3, ketentuan mengenai pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan keputusan Dewan Komisioner. Pasal 71 ayat 1. Dewan Komisioner wajib mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 1 bulan sekali dengan agenda yang memuat A. Menetapkan kebijakan penjaminan simpanan nasabah berdasarkan undang-undang ini. B. Menetapkan kebijakan LPS dalam mendukung stabilitas sistem perbankan. C. Mengevaluasi pelaksanaan penjamin simpanan nasabah dan pelaksanaan peran LPS dalam mendukung stabilitas sistem perbankan. D. Menerima dan mengevaluasi hal-hal lain yang dilaporkan kepada eksekutif. Dan yang terakhir, E. Hal-hal lain yang berhubungan dengan tugas LPS. Ayat 2, Ketua Dewan Komisioner memimpin rapat-rapat Dewan Komisioner. Ayat 3, dalam hal Ketua Dewan Komisioner berhalangan sehingga yang bersangkutan tidak dapat memimpin rapat, Ketua Dewan Komisioner dapat menunjuk anggota Dewan Komisioner lainnya untuk memimpin rapat. Ayat 4, dalam hal kedua Dewan Komisioner berhalangan sehingga yang bersangkutan tidak dapat memimpin rapat dan tidak dapat menunjuk anggota Dewan Komisioner untuk memimpin rapat, maka anggota Dewan Komisioner lainnya secara musyawarah mufakat memilih salah satu di antara mereka untuk memimpin rapat. Ayat 5, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan rapat Dewan Komisioner diatur dengan keputusan Dewan Komisioner. Pasal 72 ayat 1. Pengambilan keputusan Dewan Komisioner dilakukan atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat. Ayat 2, dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak tercapai, keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. Ayat 3, dalam pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, kepala eksekutif tidak memiliki hak suara. Ayat 4, keputusan Dewan Komisioner sah apabila berdasarkan rapat Dewan Komisioner. Ayat 5, rapat Dewan Komisioner dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh lebih dari separuh anggota Dewan Komisioner yang memiliki hak suara. Ayat 6, keputusan Dewan Komisioner mengikat seluruh anggota Dewan Komisioner. Ayat 7, semua catatan dan data termasuk argumentasi yang dikemukakan oleh Dewan Komisioner dalam pengambilan keputusan Dewan Komisioner wajib dimuat dalam risalah rapat dan wajib ditandatangani oleh semua anggota Dewan Komisioner yang hadir. Ayat 8, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan keputusan Dewan Komisioner diatur dalam keputusan Dewan Komisioner. Pasal 73, dalam hal anggota Dewan Komisioner mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan objek yang akan diputuskan, yang bersangkutan tidak boleh memberikan suara dalam pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat 1 dan ayat 2. Pasal 74. Ayat pertama, Dewan Komisioner menetapkan struktur organisasi, uraian tugas dan jabatan serta prosedur operasional LPS. Ayat 2, Dewan Komisioner membentuk komite audit, komite informasi, komite lainnya sesuai dengan kebutuhan. Ayat 3, struktur organisasi, uraian tugas dan jabatan prosedur operasional LPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan pembentukan, keanggotaan dan tugas komite sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan keputusan Dewan Komisioner. Pasal 75 ayat 1. Dewan Komisioner dapat mendelegasikan tugas atau wewenang pelaksanaan operasional LPS kepada pegawai LPS atau pihak lain yang khusus ditunjuk untuk itu, kecuali wewenang pendelegasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 70. Ayat 2, dalam melaksanakan tugas atau wewenang yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pegawai yang menerima pendelegasian harus melaksanakan sesuai dengan delegasi yang diberikan. Ayat 3, ketentuan mengenai pendelegasian tugas dan atau wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 ditetapkan dengan keputusan Dewan Komisioner. Pasal 76 ayat 1, gaji, tunjangan lainnya dan fasilitas bagi ketua dan anggota Dewan Komisioner ditetapkan dengan keputusan Dewan Komisioner. Ayat 2, besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi ketua Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan paling banyak 2 kali dari gaji dan tunjangan lainnya dari pegawai dengan jabatan tertinggi. Bagian ketiga, kepala eksekutif dan direktur. Pasal 77 ayat 1, kepala eksekutif dibantu oleh sebanyak-banyaknya 5 orang direktur.
Ayat 2, direktur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisioner. Ayat 3, kepala eksekutif dan direktur sekurang-kurangnya menjalankan fungsi penjamin risiko, hukum, keuangan, penyelamatan, likuidasi, dan administrasi. Ayat 4, kepala eksekutif dapat mendelegasikan tugas dan atau wewenangnya kepada pejabat atau pegawai LPS kecuali wewenang pendelegasian. Ayat 5, ketentuan mengenai jumlah direktur, persyaratan dan tata cara pengangkatan direktur serta pembagian tugas direktur ditetapkan oleh keputusan Dewan Komisioner. Bagian keempat, kepegawaian. Pasal 78 ayat 1. Dewan Komisioner menetapkan sistem kepegawaian, sistem penggajian, penghargaan, program pensiun dan tunjangan hari tua serta penghasilan lainnya bagi pegawai LPS. Ayat 2, kepala eksekutif mengangkat dan memberhentikan pegawai LPS selain direktur. Ayat 3, pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan Dewan Komisioner. Ayat 4, pelaksanaan Pasal 79 ayat 1. Dalam hal berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota Dewan Komisioner atau mantan anggota Dewan Komisioner, kepala eksekutif atau mantan kepala eksekutif, dan atau pegawai LPS atau mantan pegawai LPS diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada pihak lain, maka sepanjang yang bersangkutan melaksanakan tugas wewenang dan fungsi tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan, LPS membayar ganti rugi yang dimaksud. Ayat 2, biaya penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditanggung oleh LPS. Pasal 80, pegawai LPS yang memiliki kepentingan pribadi terhadap suatu bank, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam hal pelaksanaan tugasnya, dilarang terlibat dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan bank yang dimaksud. Bab 8, kekayaan, pembiayaan, dan pengelolaan. Pasal 1 ayat 1, modal awal LPS ditetapkan sekurang-kurangnya 4 triliun rupiah dan sebesar-besarnya 8 triliun rupiah. Ayat 2, kekayaan LPS merupakan aset negara yang dipisahkan. Ayat 3, LPS bertanggung jawab atas pengelolaan dan penataan usahaan sesuai semua asetnya. Pasal 82 ayat 1, kekayaan LPS berbentuk investasi dan bukan investasi. Ayat 2, kekayaan yang berbentuk investasi hanya dapat ditempatkan pada surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia atau Bank Indonesia. Ayat 3, LPS tidak dapat menempatkan investasi pada bank atau perusahaan lainnya kecuali dalam bentuk penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan atau penanganan bank gagal. Ayat 4, LPS dapat menempatkan kekayaan bukan investasi dalam melaksanakan kegiatan operasional. Pasal 83 ayat 1, surplus yang diperoleh LPS dari kegiatan operasional selama 1 tahun dialokasikan sebagai berikut. A. 20% untuk cadangan tujuan, dan B. 80% diakumulasikan sebagai cadangan penjamin. Ayat 2, dalam hal akumulasi cadangan penjamin mencapai tingkat sasaran sebesar 2,5% dari total simpanan pada seluruh bank, bagian surplus bagaimana diatur pada ayat 1 huruf B merupakan penerimaan negara bukan pajak. Ayat 3, ketentuan lebih lanjut mengenai surplus dan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Pasal 84 ayat 1, defisit yang terjadi karena pembayaran klien penjamin dalam 1 tahun diperhitungkan sebagaimana pengurangan cadangan penjamin. Ayat 2, dalam hal cadangan penjamin tidak mencukupi, maka defisit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperhitungkan sebagai pengurangan modal LPS. Pasal 85 ayat 1, dalam hal modal LPS kurang dari modal awal sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat 1, pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menutup kekurangan tersebut. Ayat 2, dalam hal LPS mengalami kesulitan likuiditas, LPS dapat memperoleh pinjaman dari pemerintah. Ayat 3, ketentuan mengenai tingkat likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Bab 9, rencana kerja dan anggaran tahunan. Pasal 86 ayat 1, dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, kepala eksekutif menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan untuk mendapat persetujuan Dewan Komisioner. Ayat 2, bersamaan dengan penyampaian rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kepala eksekutif menyampaikan pula evaluasi pelaksanaan anggaran tahunan berjalan dengan kepada Dewan Komisioner. Bab 10, pelaporan dan akuntabilitas.
Pasal 87. Dewan Komisioner menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan yang telah disetujui serta evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat 1 dan 2 kepada Presiden dan DPR. Pasal 88 ayat 1. LPS wajib menyusun laporan tahunan untuk setiap tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember. Ayat 2. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari laporan kegiatan kerja dan laporan keuangan. Ayat 3. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Ayat 4. Hasil audit laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diterbitkan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret akhir tahun berikutnya. Pasal 89. LPS wajib ayat 1. LPS wajib menyampaikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 kepada Presiden dan DPR paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya. Ayat 2. LPS wajib mengumumkan laporan keuangan yang telah diaudit pada sekurang-kurangnya 2 surat kabar harian yang memiliki peredaran luas paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya. Bab 11. Hubungan dengan lembaga lain. Pasal 90 ayat 1. Dalam menjalankan tugasnya, LPS dapat bekerja sama dengan organisasi atau lembaga dalam negeri dan luar negeri. Ayat 2. LPS dapat bertindak sebagai anggota dari anggota atau lembaga internasional mewakili negara Republik Indonesia apabila terdapat ketentuan bahwa anggota dari organisasi atau lembaga internasional tersebut mengharuskan atas nama negara. Bab 12. Kerahasiaan data. Pasal 91 ayat 1. Dewan Komisioner, Kepala Eksekutif, Pegawai LPS, atau setiap pihak yang bertugas untuk atas nama LPS wajib merahasiakan semua dokumen, informasi, dan catatan yang diperoleh atau dihasilkan dalam pelaksanaan tugasnya yang harus dirahasiakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bab 13. Sanksi administratif dan pidana. Pasal 92 ayat 1. LPS menjatuhkan sanksi administratif pada bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf C dan huruf D. 2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa denda administratif atau bunga. Ayat 3. Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Terhadap pelanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf C ditetapkan paling tinggi 150% dari jumlah premi yang harus dibayar untuk setiap periode termasuk bunga. D. Terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf D dikenakan denda Rp1.000.000 per hari keterlambatan penyampaian laporan. Pasal 93. LPS menyampaikan informasi kepada LPP mengenai bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dan pasal 92. Pasal 94. 1. Ayat 1. Direksi komisaris atau pemegang saham bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf A, huruf B, huruf E, huruf F, dan atau menyebabkan bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal huruf A, pasal 9 huruf A, huruf B, huruf E, huruf F, serta pasal 92, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun, serta denda paling sedikit Rp2 miliar dan paling banyak Rp3 miliar. 2. Direksi komisaris atau pemegang saham bank yang menyebabkan bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 huruf C dalam jangka waktu 12 bulan sejak batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun serta denda paling sedikit 2 miliar dan paling banyak 3 miliar. Pasal 95 ayat 1. Pemegang saham direksi dewan komisaris, pegawai atau pihak lain terkait dengan bank yang dicabut izin usahanya atau bank dalam likuidasi ada maksud dalam pasal 16 ayat 5 dan pasal 47 ayat 2 atau ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun serta denda paling sedikit 2 miliar dan paling banyak 3 miliar rupiah. Ayat 2. Anggota Dewan Komisioner, Kepala Eksekutif dan Pegawai LPS ditunjuk atau disetujui oleh LPS melakukan tugas tertentu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun serta denda paling sedikit 2 miliar dan paling banyak 3 miliar. Bab 14. Ketentuan lain-lain. Pasal 96 ayat 1. LPS melaksanakan fungsi sebagai dimaksud dalam pasal 4 bagi bank berdasarkan prinsip syariah. Ayat 2.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi LPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Bab 15. Ketentuan peralihan pasal 97 ayat 1. Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua bank yang telah memiliki izin usaha dinyatakan menjadi peserta penjamin. Ayat 2. Bank sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf A, huruf B, huruf C dalam jangka waktu paling lama 2 bulan sejak LPS beroperasi secara efektif. Pasal 98. Proses likuidasi yang dimulai sebelum berlakunya undang-undang ini tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai likuidasi bank sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 25 tahun 99 tentang pencabutan izin usaha, pembubaran, dan likuidasi bank. Pasal 99 ayat 1. Selama pengawasan perbankan masih diselenggarakan oleh Bank Indonesia, anggota Dewan Komisioner yang berasal dari LPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat 1 huruf B dirangkap oleh anggota Dewan Komisioner dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat 1 huruf C. Bab 16. Ketentuan penutup pasal 101 ayat 1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 berlaku sejak 18 bulan setelah undang-undang ini berlaku efektif. Ayat 2. Dalam jangka waktu 18 bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku penahapan nilai simpanan yang dijamin sebagai berikut. A. Selama 6 bulan sejak undang-undang ini berlaku efektif. B. 6 bulan berikutnya sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud huruf A berakhir, nilai simpanan yang dijamin paling tinggi 5 miliar rupiah. C. 6 bulan jangka waktu sebagaimana dimaksud huruf B berakhir, nilai simpanan yang dijaminkan paling tinggi sebesar 1 miliar rupiah. Pasal 101. Untuk pertama kali anggota Dewan Komisioner dan Kepala Eksekutif diangkat untuk masa jabatan sebagai berikut. A. Anggota Dewan Komisioner merupakan ketua diangkat untuk masa 5 tahun jabatan. B. Kepala Eksekutif diangkat untuk masa jabatan 4 tahun. C. Anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat 1 huruf D yang bukan merupakan ketua diangkat untuk masa jabatan 3 tahun. Pasal 102. Ketentuan mengenai likuidasi bank dalam peraturan pemerintah nomor 25 tahun 99 tentang pencabutan izin usaha, pembubaran, dan likuidasi bank tidak berlaku untuk likuidasi bank yang terjadi setelah undang-undang ini berlaku. Pasal 103. Undang-undang ini mulai efektif 12 bulan setelah diundangkan. Demikian pembacaan Undang-Undang nomor 24 tahun 2004 tentang simpanan. Terima kasih.